Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali kita pada mata kuliah fikih muamalah dan munakahat pada pertemuan yang keempat dengan topik pembahasan kita itu adalah jual beli, ijarah dan wadiah. Selamat mengikuti perkuliahan. Jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay'. Ba'a yabi'u bay'an dengan makna al-mubadalah, yaitu saling bertukar. Secara istilah, jual beli adalah mubadalatul mali bil mali ala sabilit taradi, yaitu tukar menukar harta dengan cara yang penuh dengan kerelaan atau keretaan. Berarti bertukar benda, bertukar barang antara satu dengan lainnya, yang mana pertukaran itu dengan penuh kerelaan, tidak ada unsur paksaan. Hukum jual beli. Jual beli hukumnya boleh dalam Islam. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan kemudian mengharamkan riba. Dalam firman lain Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, jadi ini adalah landasan atau dalil yang membolehkan jual beli. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dengan syarat dengan ketentuan jual beli itu dilakukan penuh dengan taradin, yaitu saling penuh kerelaan atau suka sama suka, tidak atau jauh dari unsur paksaan. Rukun jual beli. Yang pertama itu adalah al-aqidain, dua orang yang berakad, yaitu al-bai', penjual, al-mushtari, yaitu pembeli. Yang kedua adalah al-ma'qud alaih. Yang pertama, al-ma'qud alaih berarti objek yang diakadkan, ya. Maka di situ ada tsaman, harga, wal musman, yaitu barang yang dinilai dengan harga tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu adalah as-sighah, yaitu sigat yang terdiri dari al-ijab, yaitu lafaz ijab dari penjual, wal qabul, lafaz terima atau qabul dari pembeli. Syarat jual beli. Yang pertama, syarat yang terpulang kepada al-aqidain, dua orang yang berakad. Yang pertama itu harus mumayyiz, ya. Harus mumayyiz berarti dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, aqilan, berarti dia berakal sehat, tidak dalam keadaan gila. Atau rusydan, seseorang yang masih di bawah perwalian atau pengampuan dan kemudian dalam transaksinya itu ditunjuki oleh walinya sendiri. Yang terakhir, mukhtaran, dia penuh dengan kerelaan tanpa ada keterpaksaan. Jika seandainya terjadi atau ada unsur keterpaksaan, maka hal itu akan mempengaruhi kepada akad jual belinya. Yang kedua, syurut yang kembali atau syarat yang kembali kepada ma'qud alaih atau benda yang diperjualbelikan atau barang yang diperdagangkan. Yang pertama, benda tersebut harus tahir, harus suci. Tidak boleh jual beli khamar, tidak boleh jual beli babi,
karena yang demikian tidaklah suci dan hukumnya haram. Yang kedua, ayyakuna muntafi'an, benda ataupun objek yang diperjualkan beli tersebut haruslah benda yang bermanfaat, benda yang bernilai, ya, bisa digunakan oleh orang yang membelinya. Yang ketiga, ayyakuna al-mabi' mamlukan lil bai' halal bai'. Benda yang diakadkan dalam jual beli tersebut harus milik dari penjual ketika akad itu berlangsung. Maka tidak boleh seseorang menjual benda yang bukan miliknya, ya, milik orang lain tapi dia jual, itu hukumnya haram, tidak boleh. Selanjutnya, ayyakuna maqduran ala taslimihi, benda tersebut mungkin untuk diserah terimakan, ya. Maka jangan kita menjual burung yang sedang terbang di angkasa. Walaupun itu adalah milik kita, tetapi burung yang ada di angkasa itu tidak mungkin untuk diserahkan kepada pembelinya. Ayyakuna al-mabi' ma'luman wath-thaman ma'luman. Selanjutnya adalah benda ataupun barang yang diperjualbelikan itu jelas dan kemudian harganya juga jelas, ya. Jadi harganya itu terukur sesuai dengan barangnya. Jangan sampai nanti barangnya kecil, tapi kemudian harganya selangit, ya. Maka ini tidak relevan. Hal ini juga harus diperhatikan. Selanjutnya, alla yakuna muaqqatan. Jual beli tersebut tidak boleh berjangka, ya. Jadi kalau jual beli barang itu harus untuk selamanya, ya. Kalau ada seseorang membeli, maka dia membeli itu untuk selamanya. Maka tidak boleh saya beli barang ini untuk 1 minggu, itu tidak boleh. Ya, kalau seandainya seseorang hanya bermaksud untuk memanfaatkan pemanfaatan dari barang tersebut, maka itu akadnya tidak lagi jual beli, tapi akadnya adalah ijarah. Nah, selanjutnya syarat yang kembali kepada sigat, ya, kepada ijab dan qabul tersebut. Nah, ayyakuna al-ijab muwafiqan lil qabuli fil qadri wal wasfi wan naqd. Ijab dan qabul itu harus serasi antara ketentuan atau kadar atau jumlah barang, sifatnya, dan kemudian harganya. Ya, jangan nanti ijabnya 5 buah, qabulnya 10 buah. Atau dikatakan sifatnya baik atau excellent, tapi ternyata dalam qabulnya sifatnya kurang baik. Harganya 10.000, dalam qabulnya 5.000. Itu tidak benar, tidak sah. Dia harus sesuai, ya. Kalau 5 buah, barangnya baik dan sama barang baik, kemudian harganya 10.000, ya 10.000. Nah, kalau terjadi kesesuaian itu baru kemudian sigatnya dianggap sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayakunal ijab wal qabul fi majlisin wahid. Ijab dan qabul itu dalam satu majelis, tidak boleh berbeda majelis, ya. Artinya, kalau seandainya ada penjual dan pembeli dalam sebuah lingkup bertransaksi di pasar, di sebuah toko, maka itulah majelisnya. Ya, jangan sampai berbeda majelis atau berpisah jarak yang jauh, gitu, ya. Karena hal itu akan mempengaruhi kepada kejelasan ketika ijab dan qabul tersebut. Selanjutnya yang ketiga, alla yafsilu bainal ijabi wal qabuli fasilun yadullu 'alal i'rad, ya. Jangan sampai ada atau jangan sampai dipisahkan antara ijab dan qabul tersebut pemisah yang seolah-olah menunjukkan pemisah tersebut pengingkaran terhadap ijab dan qabul. Jadi seolah pemisahan tersebut menunjukkan bahwasanya mereka berdua ini tidak ingin melanjutkan akad transaksi. Maka jika seandainya ini ada, maka sigatnya tidak sah. Selanjutnya yang terakhir, sima'ul muta'akkidaini kalama ba'dihima al-ba'd. Artinya adalah masing-masing dari kedua orang yang berakad itu harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan transaksinya. Penjual mendengarkan lafaz pembeli, pembeli mendengarkan lafaz penjual. Jangan sampai nanti yang satu tidak menerima, ya, atau tidak mendengarkan perkataan pihak lainnya. Jika seandainya memang ada pihak lainnya mengalami kekurangan seperti tidak bisa berbicara, maka lafaz ini bisa berbentuk kitabah, berbentuk tulisan, ya. Maka hal ini sah dianggap oleh menurut ulama. Selanjutnya ijarah. Secara bahasa, al-ijaratu mushtaqatun minal ajri wa huwa al-'audu.
wa minhu sumiyat thawabu ajra. Ijarah itu merupakan kata yang terambil dari kata al-ajru, ya, yang artinya itu adalah al-audu, yaitu pengganti. Tapi di samping itu dinamakan juga as-sawab, pahala itu dengan ajoran, yaitu dengan upah. Secara istilah, ijarah itu adalah aqdun 'alal manafi'i bi'audin. Akad terhadap sebuah pemanfaatan benda dengan dibayar atau dengan ada penggantinya. Jadi kita menggunakan sebuah benda, yang kita inginkan itu hanya manfaatnya saja. Kita tidak menginginkan ainnya, hanya manfaat dari benda tersebut. Maka selama kita memanfaatkan manfaat tersebut, benda tersebut, maka kita membayarnya dengan upah yang telah atau biaya yang telah ditentukan. Hukum ijarah. Ijarah hukumnya adalah boleh. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana ketika dia mengasingkan dirinya ke Madian, ya, dikejar-kejar oleh Firaun, maka di sinilah dia bertemu dengan putri dari Nabi Ayub, dan kemudian dalam sejarahnya dijelaskan bahwasanya Musa menikahi salah seorang dari putri tersebut. Nah, dalam sebuah hadis juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Siddiqa radhiyallahu anhu istajara rajulan min Bani Dili yuqalu lahu Abdullah ibn Uraiqit, ya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq pernah menyewa seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Nah, karena ketika itu Rasulullah akan berhijrah ke Madinah, maka dimintalah Abdullah bin Uraiqit ketika itu untuk pemandu jalan. Rukun ijarah. Rukun ijarah itu ada 3. Yang pertama al-aqidain, 2 orang yang berakad yang terdiri dari al-mu'jir wal mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberi sewa, mustajir adalah orang yang menyewa. Al-ma'qud alaih, objek dari ijarah itu, yang pertama ada al-manfa'ah, yang kedua ada ujrah. Manfa'ah itu adalah manfaat dari benda, yang kedua adalah ujrah, yaitu upah ataupun sewa yang dibayarkan. Yang terakhir itu adalah as-sighah, yang berupa ijab dan qabul. Syarat al-aqidain. Syarat al-aqidain itu yang pertama mumayyiz, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Yang kedua aqilan, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Rusdan, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Begitu juga dengan mukhtaran, yaitu seorang yang tidak ada keterpaksaan. Jadi mumayyiz berarti dia sudah bisa membedakan dan buruk, kemudian berakal berarti dia tidak gila, rusdan berarti dia di bawah wali atau pengampuan. Syarat ijarah yang kedua yaitu yang terkait dengan sihhatul ijarah, yaitu kesahihan atau kesahan sebuah ijarah atau sebuah menyewa itu. Yang pertama itu ridhol aqidain. 2 orang yang berakad ini harus saling ridho, ya, dengan akad yang dilaksanakan. Yang kedua, ma'rifatul manfa'atul ma'qud 'alaiha ma'rifatun tammah tamna'u minal munaza'ah. Manfaat dari benda yang akan disewakan tersebut dapat diketahui dengan baik sehingga kemudian tidak ada pertentangan di antara 2 orang yang berakad. Jadi memang diketahui benda, kalau kita sewakan mobilnya itu benar-benar baik itu kondisinya gitu. Sehingga kemudian bagi orang yang menyewa tidak merasa adanya kekurangan atau kerugian. Selanjutnya ayyakuna maqduran ala taslimihi, benda yang disewakan. Selanjutnya ayyakuna maqduran ala taslimihi, benda yang disewakan tersebut bisa untuk diserah terimakan, ya.
Dan kemudian antakuna manfaah mubahan la muharramah wala wajibah. Manfaat yang disewakan tersebut bersifat mubah, maka tidak boleh sesuatu yang bersifat haram. Contohnya kita menyewakan khamar atau babi atau sesuatu yang haram, atau wala wajibah, sesuatu yang wajib ya. Sesuatu yang merupakan kewajiban kita. Kita menyewa seseorang untuk melaksanakan sholat, nah, maka itu hukumnya tidak boleh. Selanjutnya syarat sigat ya. Syarat sigat seperti yang kita jelaskan pada jual beli. Yang pertama, harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang kedua, terlaksana dalam satu majelis. Yang ketiga, tidak ada pemisah yang seolah-olah pemisah tersebut menunjukkan adanya ketidaksukaan dalam atau ketidakinginan dalam akad. Yang selanjutnya, kedua pihak harus saling mendengar atau saling memahami lafaz ijab dan qabul ketika diucapkan. Selanjutnya wadi'ah. Wadi'ah secara bahasa wada'a syai', yaitu tarakah ya. Kalau seseorang mengatakan wada'a syai', maka artinya adalah meninggalkannya. Dia meninggalkan sesuatu. Secara istilah, al-wadi'atu huwa syai'ul ladzi yada'ahu al-insanu 'inda ghairihi liyahfidhahu lahu. Wadi'ah secara istilah itu adalah ya, sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain agar disimpannya dengan baik. Maka ini dinamakan dengan titipan. Wadi'ah adalah titipan. Menitipkan atau minta dititipkan merupakan dua hal yang boleh dalam Islam ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Oleh sebab dan hendaklah akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, yaitu hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Pembagian wadi'ah. Wadi'ah itu terbagi kepada dua bentuk. Yang pertama, wadi'ah ala yadil amanah. Maka dalam bentuk yang pertama ini, pemegang amanah atau pemegang barang titipan tidak boleh memanfaatkan atau tidak menerima upah dari barang titipan. Oleh sebab itu, ia juga tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan. Ya. Bukan berarti dia lepas tanggung jawab ya, tapi kalau seandainya ditimpa atas sebuah musibah dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Nah, yang kedua, al-wadi'ah ala yadid dhamanah. Pemegang amanah boleh memanfaatkan barang titipan atau menerima upah sebagai jasa penitipan. Oleh sebab itu, ia harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan. Jika dia mengambil upah atas titipan tersebut atau memanfaatkan dari barang titipan tersebut, seperti dia dititipkan kuda misalnya, lalu dia gunakan kuda tersebut, maka dia bertanggung jawab jika seandainya terjadi kehilangan atau kerusakan. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan jual beli dan kemudian ijarah serta wadi'ah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjadikan ini ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.